Shalom shalom, selamat pagi saudaraku. Wow, pagi yang luar biasa, amin. Dibangunkan di dalam kasih karunia dan sukacita ada bersama-sama kita pagi hari ini, melingkupi dan memenuhi hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu yang terbaik, kita mau bernyanyi, kita menyatakan kasih dan ketekatan kita kepada Bapa Tuhan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati-Mu. Temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku hargai.
dalam hidupku. Kasih yang memberi kehidupan, kasih menyembuhkan, mengangkat hidupku Bapa, memberi ketenangan. Kau terbesar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Mu yang menyembuhkanku Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Yes Lord. Begitu besar kasih-Mu buat hidup kami Tuhan. Tidak hanya menebus, tapi memberikan pengharapan, kekuatan dari hari ke hari Bapa. Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ku mengingat kasih-Mu Bapa. Amin. Sebab hanya kasih-Mu yang mampu bebaskan setiap kami Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan
lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, sembuhkanku. Ingat bilurnya, ya sembuhkan lukaku. Ingat salibnya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus yang mengangkat hidupku. Kasih Yesus yang mengangkat hidupmu. Kasih Yesus ada buat setiap kita. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Karena di dalam kasih-Nya, saudaraku, engkau dan saya hari ini ada. Kasih yang demikian tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saat kita mendengar pagi hari ini kah, siangkah engkau mendengarnya, malamkah engkau mendengarnya, bahkan saat engkau beristirahat, kasih Yesus sungguh ada. Amin. Penuh melimpahi hidupmu, melimpahi dan menyertai, memenuhi, dan tidak pernah lagi engkau ada di dalam keterbatasan dan kekurangan oleh karena kasih-Nya begitu luar biasa menyertai hidupmu. Amin. Kasih Tuhan yang mengangkat, kasih Tuhan yang menyertai. Saya ingat sama seorang yang bernama Daud. Karena nama Daud ini diambil dari kata dalam bahasa Ibrani yang berarti beloved, David, sang terkasih, yang dikasihi, yang menjadi pribadi yang selalu dikasihi. Pribadi Daud adalah pribadi yang hidupnya begitu dekat dan penuh kasih dari Bapa. Saudaraku yang terkasih, saat engkau mendengar ini, justru engkau berpikir, beda dengan saya tidak dikasihi. Daud dekat sama Tuhan, dia punya keintiman yang luar biasa. Pasti kelahirannya, pasti perjalanannya, pasti kehidupannya itu baik semua. Orang-orang pasti baik sama dia. Saudara,
saya mau sampaikan di dalam prinsip kehidupan dan di dalam kebenaran firman. Ternyata Daud itu mengalami banyak kesukaran. Bahkan sejak masa kecilnya, Daud dia perlu terbuang dari keluarga. Dari kecil dia perlu menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia perlu bekerja. Bahkan Daud tidak juga dianggap sebagai anak laki-laki, bahkan sebagai anak oleh ayahnya. Ada masa-masa itu di dalam perjalanan hidup Daud. Bahkan kita juga tahu kakak-kakaknya tidak menghargai dia. Nah saudara, tetapi kenapa dia dipanggil yang dikasihi? Justru itu Bapa mau berkata kepada engkau pagi hari ini. Kejadian hidupmu, situasi, bahkan situasi kelahiranmu, masa lalu tidak pernah menentukan dan tidak juga bisa mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa dia memanggil dan dia mengasihimu, saudaraku. Tidak pernah berubah. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu bukan yang dirancangkan Tuhan. Itu terjadi karena kelahiran di dunia yang dunia sudah jauh dan jatuh dari hadapan Tuhan. Tetapi kasih sayang Tuhan terus ada menyertai. Nah, kalau kita sekarang membaca di dalam Mazmur pasal ke-23, ini Mazmur yang sangat personal yang Daud tulis. Seorang mengalami banyak persoalan dan masalah, kesusahan di dalam kehidupannya, tetapi dia mempunyai keintiman yang begitu luar biasa dengan Bapa, dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan Daud itu penuh, tidak pernah hilang dalam setiap keadaan. Begitulah kita mau mengenal pribadi Tuhan sebagai gembala. Gembala itu kan yang memelihara, gembala itu juga yang menjagai, gembala itu juga yang memastikan domba-dombanya semuanya aman, makan yang cukup, dan juga terpelihara dengan baik sampai domba-dombanya bisa berkembang biak. Di dalam Mazmur 23, saudaraku, dituliskan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Wow, ini sangat menarik. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kata ini menjadi sangat kuat saat saya merenungkan, saat saya mengingat, saat saya tahu dan saya menaruhkan dalam kehidupan saya kalau Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu ya saudara, kepada domba itu dia memperhatikan, dia peduli. Tidak dibiarkannya satu dombanya terhilang. Tidak juga dibiarkannya dombanya itu tidak mendapat makanan. Kalau Tuhan adalah gembalamu, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Lack of nothing dalam kehidupanmu. Tak. Jadikan Tuhan gembala dalam hidupmu. Kalau ada kekurangan, jadikan Tuhan gembala. Karena dialah yang membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Nah saudara, menarik sekali. Domba itu tidak bisa dibaringkan. Dia akan berjalan, dia akan mencari makan. Kenapa dia berkata bahwa Tuhan membaringkan? Gembala itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Di situ pasti gembala itu memberikan makanan yang begitu luar biasa, begitu banyak, begitu berlimpah. Domba ini makan, dan tidak kuat lagi makan. Makanya domba itu akhirnya berbaring. Artinya dia tidak berbaring,
karena kelaparan, karena kekurangan, karena sakit. Tapi dia berbaring karena kelimpahan yang dari Tuhan. Jangan heran, karena hati Tuhan. Sebagai gembala, nah saudara, pasti mau memastikan domba-dombanya itu berkelimpahan dengan makanan. Itu buat domba. Saudara butuhnya kan bukan hanya makanan. Saudara butuhnya juga pakaian. Saudara juga butuhnya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau diumpamakan domba, dia butuh makanan dalam hal itu. Kalau saudara, lebih dari makanan. Kesejahteraan Tuhan berikan. Damai sejahtera ada. Dan sampai engkau bersuka cita, Dia menyediakan semuanya itu. Dia hiburkan hidupmu. Itu gembala yang membaringkan. Dan dia juga membimbing ke air yang tenang. Nah, dia memberikan ketenangan, saudaraku. Memang domba, katanya itu domba, saudara, dia tidak bisa minum kalau air itu beriak-riak. Bergelombang-bergelombang gitu. Berombak-ombak maksudnya. Itu satu hal yang baik. Tetapi saya juga percaya bahwa saat domba-domba dibawa ke air, dia tenang. Dia tenang, tersedia buat dia, terpelihara. Dibawa ke air, bukan air yang membahayakan. Jadi ada ketenangan. Saudara, saat hidupmu dituntun oleh Sang Gembala, engkau punya ketenangan. Engkau menjadi pribadi yang dapat tenang. Karena firman-Nya berkata, jadilah tenang. Artinya Tuhan, Bapa, Dia mau kita hidup dalam ketenangan. Bukan ke dalam kegalauan. Menjadi pribadi yang tenang. Itu. Disitulah engkau akan mendapatkan kasih karunia. Jiwamu akan menjadi segar. Dia menyegarkan jiwamu. Kok jiwa jadi segar? Nah saudara, saat engkau bangun, walaupun sudah beristirahat ya, sepanjang malam sudah tidur, istirahat, bisa saja bangun dengan kegalauan perasaan apa yang akan dihadapi hari ini. Pekerjaan-pekerjaan, tuntutan-tuntutan yang akan dihadapi beberapa jam ke depan, sepanjang minggu ke depan. Itu membuat engkau tidak segar jiwanya. Jadi tidur pun tidak bisa menyegarkan. Yang menyegarkan adalah Tuhan. Gembala agung ini, Dia memberikan kesegaran. Dengan demikian, hidupmu dengan jiwa yang disegarkan, engkau bisa menerima tuntunan dari Bapa. Itu luar biasa. Kalau hidup kita dituntun oleh Tuhan, itu luar biasa, saudara. Saya dalam perjalanan hidupan saya, tahun-tahun hidupan saya, dituntun oleh Tuhan. Saya bisa melihat tuntunan Tuhan dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan itu. Itu luar biasa, saudaraku. Apa yang mendatangi masalah, persoalan, beritakah, perubahankah, keadaan-keadaan sukarkah, bahkan serangan-serangan yang iblis lancarkan, tentu memakai manusia biasanya. Itu tidak pernah menjadikan goyah. Karena berjalan dalam tuntunan Tuhan itu sangat ajaib, saudaraku. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam perjalanan hidupan saya nih, saya kasih tahu saudaraku. Ada waktu di mana hidupan saya sepertinya dari berbagai penjuru itu menembaki, memasang panah dan tombak dan segala jenis senjata mau mengarahkan ke dalam hidupan saya. Kalau saya boleh berkata sedikit, saudara, biar saudara paham. Kalau ada rudal dipasangkan, mau diluncurkan, mau menembak kepala saya. Tetapi karena ada tuntunan Tuhan. Jalan dalam tuntunan Tuhan itu, bangsa Israel itu dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Nah, seperti itu memberikan gambaran. Tiang awan kan melindungi dia dari panas terik. Karena di padang gurun itu ada panas terik. Tiang api memberikan kehangatan saat di mana malam itu sangat dingin di padang gurun. Dan tentu juga memberikan terang. Sehingga ya mereka dapat melihat dengan sangat baik. Kan tiang api ini juga memberikan arah. Nah, ini menarik sekali. Hidup di dalam tuntunan Tuhan itu ternyata tidak ada yang dapat menyakiti, tidak ada yang dapat juga yang mengambil apa yang Tuhan berikan.
hidup dalam tuntunan Tuhan itu, hidupnya semakin hari semakin maju. Semakin bisa melihat ke depan dan semakin bisa melihat pemeliharaan, penyediaan. Tentu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa melihat visi luar biasa, saudara. Dia adalah gembala yang baik. Saudara, gembala itu dia tahu domba-dombanya. Memang ada kalanya dia harus berputar, berjalan. Sehingga kalau manusia melihatnya hidupnya sepertinya jadi panjang, jadi sedikit lelah gitu, capek. Banyak hal yang terjadi. Domba itu ya saudara, kalau diajak naik bukit, domba itu tidak bisa berjalan tegak terus naik bukit begitu. Dia tidak sanggup. Jadi dia naik ke bukit itu dia berjalan agak berputar, mengitari bukit itu. Sehingga tanpa sadar dia berjalan tetap menanjak tetapi tidak terjal. Sampai ke satu bukit di atas. Disitulah domba itu juga diinapkan pada malam. Gembala itu memastikan bukit tempat mereka menginap itu aman. Jadi mereka perlu ke tempat yang lebih tinggi, dijauhkan dari binatang buas. Di situ mereka terjagai. Nah, ada kalanya dalam kehidupan saudara, sepertinya banyak jalan, banyak putaran, ada hal-hal yang terjadilah dalam hidupmu. Itu juga baik, karena Tuhan sedang menuntun. Pastikan bahwa Tuhan menuntun hidupmu. Jangan takut. Sepertinya begini loh saudara. Kan ada kalanya engkau mau cepat, benar ya, dalam hidupmu. Ini masih beres, ini masih selesai. Ini sudah due date. Ini artinya semua ini mendesak sekali. Tetapi kamu belum sanggup menyelesaikannya. Nah, yang saya maksudkan, pastikan di situ ada tuntunan Tuhan. Pastikan. Kalau Tuhan menuntun, tidak apa-apa. Kalau Tuhan menuntun, kau melihat indah pada waktunya. Terjagai semua. Itu contoh perjalanan dalam kehidupan saya. Saya dulu mau semua cepat dan beres. Tapi di dalam Tuhan, saya melihat. Di dalam tuntunan Tuhan, semua terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang terlambat. Sekalipun terlambat bagi manusia, bagi orang tertentu. Tetapi di dalam Tuhan itu yang terbaik. Ya, di situ kita menjadi orang yang tenang lagi. Kita tidak melihat keterbatasan. Tidak dibatasi. Jadi tidak menjadi orang yang hidupnya banyak galau. Jadi ini bicara tentang pemeliharaan, penyediaan, kecukupan. Di sini berbicara tentang air kehidupan tadi yang sudah diberikan. Di situ bicara damai sejahtera. Disitulah Tuhan Bapa itu memastikan hidupmu, saudaraku, tidak akan pernah kekurangan. Itu luar biasa. Wow, itu yang tadi kita dapatkan. Nah, di dalam ayat keempat, Mazmur 23 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Saudara, menarik sekali. Kalau tadi Tuhan adalah gembalaku, Dia menuntun ya, Dia membaringkan, Dia menyegarkan. Tuhan itu yang utama dalam kehidupan. Tetapi ada kalanya kau tidak melihat lagi Tuhan ada di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, Tuhan itu sepertinya tidak ada. Aku berjalan dalam kekelaman, lembah yang gelap, kondisi yang sukar. Itu berubah. Tadi Tuhan ada di depan. Sekarang sepertinya Tuhan tidak ada. Karena subjeknya berubah. Tadi Tuhan. Sekarang kok saya sendirian. Nah, kalau ada di dalam hidupmu hari ini, hari-hari ini, belakangan ini, sepertinya engkau menjadi subjek dan menjadi sepertinya hidupmu itu kok dihantam dengan berbagai keadaan dan kau sedang sendirian. Apa janji Tuhan di situ? Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menjagai dengan tongkat dan gada. Dia menghibur. Itu tongkat dan gada bukan untuk memukul. Itu justru untuk membawa domba, menggendong, bahkan mengarahkan, menjamin dombanya terarah. Ternyata dalam kondisi yang paling gelap, paling kelam, Tuhan, Bapa itu ada. Dia tidak meninggalkan. Kadang-kadang manusia tidak menyadari itu.
Nah, ada masa dalam hidupmu engkau tidak menyadari bahwa Tuhan ada. Dia hadir. Nah, menarik ya, kalau kita baca di dalam bahasa Inggris itu kata ya, lembah kekelaman itu the shadow of death. Itu artinya apa? Shadow of death itu lembah kematian. Tetapi ingat, diterjemahkan lembah kekelaman, ternyata itu hanya shadow. Bayangan kematian yang lebih tepatnya, saudaraku. Jadi bukan lembah, itu bayangan kematian. Dalam hidupmu, itu hanya bayangan. Saudara tahu bayangan? Bayangan itu ya saudara. Kalau saudara lihat, saudara berjalan di terik matahari, tentu itu ada bayangan. Kalau ada lampu yang terang, saudara lihat bayangan di situ. Nah saudara, ini untuk contoh agar saudara bisa memahami tentang bayangan kematian itu saudara. Saudara, kalau saudara tersesat di hutan dan saudara menghadapi seekor singa yang sedang kelaparan, itu saudara bukan bayangan kematian. Itu kematian di depan mata saudaraku. Itu hal yang sangat berbeda. Itu beda. Ketika itu juga saudaraku, ya, singa itu akan menerkam dan merobek-robek. Tetapi di dalam Tuhan itu kan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanmu saudara. Kenapa? Karena dalam hal ini, sekalipun engkau berjalan bersama bayangan singa yang galak, singa yang lapar, tetapi bayangannya saudara. Jadi itu hanya bayangan. Jadi saudara tidak akan diterkam oleh bayangan, karena bayangan bukan seekor, sebuah bayangan. Nah, saudara mengerti sekarang? Kalau itu adalah bayangan kematian, saudara, itu hanya bayangan yang tidak akan mematikan. Engkau tidak akan mati. Engkau yang sedang sakit, yang sedang lemah, itu bayangan katakan. Pergi kau bayangan, bayangan tidak ada artinya. Jangan takut sama bayangan. Saudara takut sama bayangan orang yang paling galak sedunia. Hanya bayangannya ditaruhkan di situ saudara. Orangnya tidak ada di situ. Ya, saudara bisa melihat bayangan di TV. Ya, itu hanya bayangan. Saudara ya, saudara tidak akan takut, benar. Nah, saat saudara mengerti tentang bayangan kematian, saudara berjalan sepertinya semua akan habis. Itu hanya bayangan akan habis. Itu bukan sudah habis. Dan saudara yang sedang menuju kebangkrutan, saudara lihat itu hanya bayangan di dalam Tuhan. Saya pernah terjadi dalam kehidupan saya, sepertinya saya sudah habis saudara. Tidak ada apa-apa lagi. Itu kerugian begitu besar. Tetapi nah, ini firman tergenapi dalam kehidupan saya. Itu hanya bayangan. Hidup saya tidak pernah habis. Saudara, memang ada kerugian, tapi kerugian itu tidak ada artinya karena saya menjadikan Tuhan gembala di dalam Tuhan. Sekalipun sepertinya sudah tidak ada habis, saudara ya, hidup kita ini di dalam Tuhan tak pernah habis. Karena dia janji, dia gembala, dia memelihara, maka tidak ada habis. Jangan takut di situ. Ya. Bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang real di situ. Itu tidak akan mengambil apa-apa dari hidupmu. Teguh di dalam gembala yang baik. Taruhkan gembala yang baik. Katakan, Bapa, Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkata Engkau adalah gembala yang baik. Katakan, Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Engkau menyertai aku. Engkau juga gembala yang baik. Ya Tuhan Roh Kudus menuntun hidupmu. Makanya kita mau sampai kepada ayat terakhir yang kita membaca hari ini dalam ayat yang ke-6. Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai, yaitu mengikuti aku. Seumur hidupku. Seumur hidupmu juga saudaraku. Kebaikan, yaitu kebajikan dan kemurahan menyertai hidupmu. Ya, seumur hidupmu. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, engkau akan diam di dalam rumah Tuhan. Engkau tahu hidup disertai dengan kebajikan dan kemurahan. Dan selalu ada. Dan bersama dengan Tuhan. Itu keindahan yang luar biasa. Saudara, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi ya. Apapun yang kau akan hadapi panjang hari ke depan, sepanjang minggu ke depan. Saudara lihatlah bahwa engkau disertai dengan kebajikan dan kemurahan. Engkau akan jumpa dengan orang-orang yang juga dipakai Tuhan untuk memberikan kemurahan kepadamu. Ini hal yang menarik.
engkau percaya ini? Karena dia gembala yang baik. Engkau akan jumpa dengan orang di mana sepanjang masa dia menaruhkan kebaikan ke dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembalamu. Namun, kalau jika engkau menemukan seseorang yang sepertinya mau menghancurkan hidupmu, yang sedang memasang jerat di depanmu, lihatlah, itu hanya bayangan. Itu tidak real. Demikian Bapa mau menghiburkan hidupmu, bukan hanya kata-kata penghiburan, tetapi kata-kata kehidupan, karena saya hidup di dalamnya. Gitu. Jadi sekali lagi ya saudaraku ya, kita bisa melihat Tuhan itu gembala yang baik, itu luar biasa. Sekarang dia mau menuntun hidupmu, dia pribadi yang mau menyegarkan hidupmu, kebaikan katakan, dan kemurahan Bapa menyertai hidupku sepanjang masa. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar itu. Benar. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Terima kasih Tuhan. Serahkan. Ku berserah. Serahkan kekhawatiran, ketakutan. Tuhan pegang seluruh hidupku. Gembala ada menyertaimu. Ku berserah. Ku berserah. Jangan takut. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan ahlinya membuka jalan. Bahkan di lautan, dia belah laut menjadi jalan. Di padang gurun, dibuatkannya mata air. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita berserah. Engkau perlu berserah. Aku berserah. Kami berserah. Karena gembala ada. Gembala ada menyertai. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Bapa. Kau sangat baik, Engkau gembalaku. gembalaku. Penyedia bagiku. Kau sediakan yang Yang terbaik. menyegarkan jiwaku. Oh, Kau menuntunku. menuntun jalan
berikan ketenangan, berikan tenang, air kehidupan. air kehidupan, segar di dalammu, jiwaku aman. Terima kasih Tuhan. Saudara, Bapak itu ada. Dia sedang memperhatikan hidupmu. Bapak itu ada. Dia datang. Dia menggembalakanmu dengan sangat baik. Amin. Dia mau menuntun hidupmu. Dia memberikan semua yang kau butuhkan. Di dalam ketenangan, dia menyediakan. Dan sekarang juga, kesegaranlah bagi jiwamu. Kekuatanlah bagi tubuhmu. Kemampuanlah bagi kedua tangan dan kakimu. Berjalan, bekerja. Engkau lihat penyediaan yang berlimpah-limpah ada dalam hidupmu. Saudara, engkau yang mengalami ketakutan dalam hari-harimu, katakan itu hanya bayangan saja. Itu hanya bayangan. Itu tidak real. Yang real, yang nyata adalah gembala yang baik. Dia menyertai hidupmu. Penuh kasih karunia. Ada masa dalam hidupan saya, saudaraku. Hidupan saya sepertinya tidak ada artinya lagi. Waktu itu, saudara, saya merasa sia-sia apa yang saya kerjakan bertahun-tahun dalam hidupan saya. Saya merasa orang lain berhasil luar biasa, tetapi saya sangat tertinggal. Saya membawa beban dalam kehidupan saya di kala itu. Sampai saya melihat diri saya, sepertinya masa depan yang ada di depan itu gelap. Saya menjadi takut dan sedih di masa itu. Saya tidak melihat Tuhan. Saya tidak melihat gembala yang baik. Tetapi seperti firman-Nya, Dia meneguhkan saya. Tidak dalam waktu yang lama. Dan disitulah saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bahwa memang ternyata Bapak ada, Tuhan tidak meninggalkan. Saat saya menemukan, Dia berkata, aku gembala yang baik. Di situ saya bisa terbuka kembali, bisa melihat. Ternyata sekalipun bertahun-tahun saya berusaha dan bekerja, sepertinya tertinggal dan tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Saudara, bahkan dalam bulan-bulan berikutnya, saya bahkan masa itu meninggalkan pekerjaan saya. Dan Tuhan di situ membukakan jalan yang lain. Jalan itulah, saudaraku, saya ceritakan. Dalam waktu yang tidak lama. Tahun-tahun pekerjaan saya, bukannya 5 tahun yang sia-sia digantikan. Tetapi saudaraku, puluhan tahun yang belum saya kerjakan, Tuhan tambah-tambahkan hasilnya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Kalau engkau sudah mengalami seperti perasaan sia-sia itu, ada gembala yang baik. Serahkan hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Jangan takut. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Izinkan Tuhan ambil alih hidupmu. Oh, ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya. Ada Tuhan yang kau punya, aman hidupmu. Ada Tuhan yang kau pegang, aman hidupmu. Ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Amin. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah. berserah. Anakmu berserah. Tuhan pegang seluruh Engkau ambil alih. hidupku. Engkau pegang kendali. Ku berserah, Di dalam penyerahan ku Tuhan, berserah. Engkau menyediakan yang terbaik. Ku tahu Tuhan baik bagiku.